Bagaimana pasukan gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menembus pertahanan ketat markas ormas fanatik di Depok? Dari peringatan keras hingga gas air mata dan tembakan peluru karet. Simak strategi dan keberanian Mayor Arman yang memimpin operasi penuh risiko ini. Apa yang terjadi saat ketua ormas mencoba melawan sampai titik darah penghabisan? Jangan sampai terlewat. Malam itu, langit Depok gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang terselip di balik awan kelam. Di tengah kegelapan itu, Mayor Arman Putra mengemudikan kendaraan taktis bersama tim gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, dan Satpol PP. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena ketegangan yang mengalir di setiap sudut tubuhnya. Operasi penghancuran markas ormas yang selama ini menjadi ancaman serius bagi keamanan wilayah ini sudah memasuki babak terakhir. Mereka menuju sebuah lokasi yang sudah lama menjadi sarang kekuatan gelap, Markas Grip Jaya, sebuah organisasi yang terkenal dengan ketegasan dan militansinya dalam mempertahankan wilayah mereka. Semua mata tim gabungan tertuju pada tujuan itu. Keberhasilan misi ini berarti mencabut akar persoalan kekacauan yang selama ini meresahkan masyarakat. Beberapa minggu terakhir, operasi serupa sudah dijalankan dengan hasil signifikan. Markas Ormas PP dan FBR yang tersebar di berbagai sudut Depok satu persatu berhasil diruntuhkan oleh tim gabungan ini. Setiap serangan berjalan dengan perhitungan matang dan keberanian tak tergoyahkan. Kabar keberhasilan itu menyebar bak api liar, sampai ke telinga Wahyu Santoso, Ketua Grip Jaya. Mendengar berita markas-markas saingan mereka hancur, kemarahannya meledak tanpa bisa ditahan. Baginya, ini bukan sekadar soal wilayah, tapi soal harga diri dan kekuasaan yang selama ini mereka bangun dengan keras dan penuh perjuangan. Wahyu tidak bisa membiarkan tim gabungan dengan mudah melengsarkan pengaruh mereka di Depok. Ia sadar, saatnya harus bertindak. Tak menunggu lama, Wahyu segera mengumpulkan semua anggota Grip Jaya di markas utama mereka. Suara langkah kaki yang berat menggema di lorong-lorong sempit markas saat para anggota berkumpul dengan wajah penuh ketegangan. Di tengah kerumunan itu, Wahyu berdiri tegak. Tatapan matanya menyala penuh amarah dan tekad. Dengan suara yang keras dan menggema, ia memberikan perintah yang jelas dan tanpa kompromi. Siapkan senjata tajam kalian. Malam ini kita tidak akan membiarkan mereka menghancurkan rumah kita. Kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Suara komandonya menggema di setiap sudut, menimbulkan semangat perlawanan yang membara dalam dada setiap anggota yang hadir. Markas itu kini berubah menjadi benteng pertahanan yang siap berperang. Puluhan anggota Grip Jaya berdiri rapat, dengan tangan menggenggam berbagai jenis senjata tajam, golok, celurit, bahkan pisau-pisau tajam yang siap digunakan. Wajah-wajah mereka terpancar rasa marah dan tekad yang dalam, seperti singa-singa yang tengah mengintai mangsanya. Udara di sekitar dipenuhi ketegangan mencekam, hampir terasa seperti medan perang sesungguhnya. Tidak ada yang mau mundur. Mereka bersiap mempertahankan wilayah mereka dengan segala cara. Suasana menjadi sunyi tapi syarat dengan energi ganas yang siap meledak kapan saja menjadi pertempuran dahsyat. Sementara itu, di sisi lain, Mayor Arman yang menerima laporan kesiapan lawan dari intelijen langsung mengumpulkan pasukannya. Matanya tajam menatap peta operasi dan posisi lawan yang sudah termonitor. Ia tahu betul, malam ini bukan sekadar operasi biasa untuk menghancurkan sebuah markas. Ini adalah konfrontasi langsung dengan kelompok yang bukan hanya terlatih secara fisik, tapi juga memiliki semangat fanatik yang membuat mereka sangat berbahaya. Kita harus siaga penuh. Jangan beri mereka celah sedikit pun, tegas Mayor Arman pada timnya. Ia paham, kemenangan malam ini sangat menentukan bagaimana keamanan Depok di masa mendatang. Melihat perlawanan anggota Grip Jaya yang semakin brutal dan tak terkendali, Mayor Arman Putra segera mengambil keputusan tegas. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada pasukan Brimob dan Kopassus untuk beralih menggunakan peluru karet. Suara tembakan berderet menggema di udara malam Depok, meluncur cepat ke arah barisan lawan. Beberapa anggota Grip mulai terjatuh, terkulai akibat terpukul dan kehilangan keseimbangan. Namun, semangat mereka tetap menyala seperti bara api yang sulit padam. Mereka terus maju dengan gigih, berusaha menahan tekanan dari pasukan yang mulai menguasai medan pertempuran.
Di tengah sorakan dan teriakan, keributan semakin memuncak, membuat suasana kian kacau dan sulit diprediksi. Di tengah hiruk-pikuk dan kekacauan itu, Wahyu Santoso, sang ketua GRIP, yang mulai merasakan tekanan berat, mencoba mengatur ulang strategi. Ia mengangkat tangan, memberi aba-aba kepada para anggotanya untuk mundur secara terorganisir. Namun, Mayor Arman yang lihai dan cepat tanggap tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk lawannya itu menghilang dari medan. Dengan sigap, ia bergerak cepat, mengejar Wahyu yang berusaha kabur di sela-sela kerumunan. Dalam satu gerakan tangkas, Mayor berhasil menjatuhkan Wahyu ke tanah dengan kuncian yang kuat. Tak ada ruang bagi Wahyu untuk melawan. Tangan dan kakinya langsung diborgol oleh anggota tim gabungan yang lain. Penangkapan ketua ini menjadi titik balik dari pertempuran yang sengit. Begitu anggota GRIP Jaya melihat ketuanya tertangkap, suasana menjadi kacau dan penuh kebingungan. Semangat juang yang tadinya membara tiba-tiba memudar secara drastis. Beberapa dari mereka mulai menurunkan senjata tajam yang selama ini mereka genggam dengan erat, menandakan menyerah. Ada yang berbisik dan saling berpandangan, sadar bahwa perlawanan mereka kini telah kehilangan taji dan makna. Perlahan, kelompok-kelompok kecil mulai mundur dan melangkah mundur ke arah yang lebih aman. Tak ada lagi teriakan perlawanan yang menggelegar. Yang tersisa hanyalah desahan kelelahan dan ketakutan. Kekalahan yang nyata mulai merayapi setiap sudut markas yang semula penuh dengan keberanian. Mayor Arman tidak membuang waktu. Dengan tegas, ia memerintahkan seluruh anggota tim gabungan untuk segera melakukan penangkapan massal terhadap anggota GRIP Jaya yang tersisa. Para petugas bergerak cepat, memborgol mereka satu persatu dengan disiplin tinggi. Anggota-anggota yang sudah menyerah ini digiring menuju kendaraan taktis yang sudah siap di pinggir jalan. Suasana mencekam namun terorganisir. Suara rantai borgol beradu dengan suara langkah kaki yang rapi. Semua pihak sadar, operasi ini bukan hanya soal menghancurkan markas fisik, tapi juga menangkap dan menegakkan hukum atas mereka yang selama ini mengganggu ketertiban. Mereka pun dibawa menuju markas Kopassus untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Wahyu yang kini dalam keadaan terikat tangan dan kaki, digiring dengan pengawalan ketat masuk ke dalam mobil lapis baja. Tatapannya yang selama ini penuh dengan kemarahan dan kebanggaan, kini berubah menjadi ekspresi kekalahan yang mendalam. Namun, meski raga dan kebebasannya terkurung, semangatnya tidak sepenuhnya padam. Ia menatap keluar jendela mobil dengan mata yang masih menyimpan bara api pemberontakan. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak menyerah begitu saja dan bertekad akan bangkit kembali. Namun untuk saat ini, ia harus menerima kenyataan pahit sebagai tawanan yang harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Setelah seluruh anggota GRIP Jaya berhasil ditangkap dan diamankan, tim gabungan langsung bergerak ke langkah berikutnya yang tak kalah penting, menghancurkan markas yang menjadi simbol kekuatan dan teror kelompok itu. Dengan alat berat dan peralatan khusus, mereka mulai meruntuhkan tembok-tembok tebal yang selama ini menjadi benteng pertahanan GRIP. Debu beterbangan ke udara malam, dan suara gedebuk tembok yang roboh menggema menggantikan gemuruh pertempuran yang baru saja berlalu. Pintu-pintu besi yang kokoh dipatahkan, sementara peralatan komunikasi seperti radio dan server dihancurkan tanpa ampun agar kelompok itu tidak bisa mengorganisasi diri lagi. Tak satu pun alat yang dibiarkan utuh. Tindakan ini bukan hanya simbol kekalahan, tapi juga pernyataan tegas bahwa ancaman itu benar-benar telah diputus. Mayor Arman berdiri tegap di depan reruntuhan markas yang kini tinggal puing-puing. Wajahnya berkerut, menyiratkan rasa lega sekaligus kelelahan yang mendalam. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang penuh aroma debu dan ketegangan yang baru saja berlalu. Dalam hati, ia menghargai perjuangan berat seluruh anggota tim gabungan yang telah bertarung keras menghadapi perlawanan sengit. Operasi ini bukanlah misi yang mudah, penuh risiko dan tantangan. Namun, keberhasilan malam ini menjadi bukti bahwa kerjasama, strategi, dan keberanian bisa menundukkan ancaman yang selama ini merongrong keamanan masyarakat. Matanya menatap jauh ke reruntuhan itu, membayangkan masa depan yang lebih aman. Dengan suara tegas yang menggema di antara sisa-sisa puing, Mayor Arman mengumpulkan timnya. Kalian semua telah menunjukkan keberanian dan disiplin luar biasa malam ini, katanya.
Ini bukan hanya soal menghancurkan bangunan fisik semata, tapi lebih dari itu, kita sedang menyelamatkan masyarakat dari ancaman kekerasan, intimidasi, dan ketakutan yang mereka alami setiap hari. Suaranya penuh semangat dan keyakinan, mengingatkan semua anggota bahwa perjuangan mereka membawa dampak nyata bagi kehidupan warga. Ini adalah kemenangan bersama, sebuah babak baru untuk Depok yang lebih damai dan tentram. Tak lama setelah operasi selesai, kabar tentang keberhasilan ini menyebar cepat di seluruh penjuru Depok. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan dan keresahan akhirnya bisa bernapas lega. Banyak yang mengungkapkan rasa terima kasih secara langsung maupun lewat media sosial kepada TNI, Polri, dan Satpol PP yang telah bertindak tegas dan profesional. Berita ini menjadi angin segar bagi mereka yang berharap perubahan nyata dalam keamanan kota. Senyum dan harapan mulai muncul di wajah warga, menandakan kepercayaan yang mulai pulih pada aparat yang menjaga ketertiban dan keamanan. Di ujung malam yang dingin dan gelap, Mayor Arman berdiri menghadap langit, memandang jauh ke arah bintang-bintang yang mulai berkelip pelan. Meski pertempuran telah usai dan markas lawan telah hancur, ia tahu bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban masih sangat panjang dan berat. Ancaman bisa muncul kapan saja dan dari berbagai arah. Namun malam ini, ia merasa sedikit lega, karena Depok mendapatkan napas lega dari ancaman ormas berbahaya yang selama ini mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam kesunyian malam, tekadnya untuk terus melindungi warga semakin kuat, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan semangat dan komitmen tanpa henti.